alergi makanan, alergi rinitis, dan juga alergi yang terjadi di kulit, ternyata probiotik itu memiliki potensi meringankan demikian. Jadi memang ada yang benar-benar memberikan efek dan ada yang memang belum efeknya demikian. Tetapi kalau bisa meringankan, itu menunjukkan bisa meringankan demikian. Nah, berapa bisa dikonsumsi? Saya pikir tergantung dari penelitian itu ya, yang diberikan itu berapa. Demikian. Tadi sebagai contoh dari penelitian yang menggunakan L-Kaseicirotastren, nah itu diberikan 1 botol dalam 1 hari. Demikian untuk alergi rinitis. Demikian. Ya, kalau dilihat dari definisinya, kalau sudah medical food mungkin arahnya sudah ke arah penyembuhan penyakit demikian. Tapi kalau dia makanan, biasanya dia hanya sebatas membantu demikian, membantu meringankan gangguan kesehatan demikian. Mungkin kalau untuk probiotik food itu lebih maintenance ya Bu ya? Ya, untuk jangka panjang, jadi dia biasanya itu dalam bentuk makanan. Jadi bisa dalam bentuk salah satunya susu fermentasi, atau sekarang lebih banyak lagi es krim difortifikasi, coklat difortifikasi, bahkan jus itu bisa difortifikasi, termasuk roti dan lain sebagainya. Sekarang sudah banyak makanan yang kita lihat sehari-hari difortifikasi dengan bakteri probiotik. Jadi probiotiknya itu dalam bentuk makanan. Nah, kalau dalam bentuk obat atau suplemen, yang sering saya lihat itu dalam bentuk powder biasanya. Tapi kalau obat itu biasanya sudah dalam bentuk kapsul seperti itu. Kalau untuk susu fermentasi yang mengandung L-Kaseicirotastren, dari kami itu menyarankan untuk bisa dikonsumsi setelah mendapatkan makanan pendamping ASI, demikian. Jadi kan memang di usia 0 sampai 6 bulan itu kan terjadi perkembangan enzim-enzim pencernaan dari pencernaan si bayi dan lain sebagainya. Nah, setelah mendapatkan makanan pendamping ASI, yogurt itu bisa diberikan sebagai selingan demikian, bukan untuk mengganti si ASI demikian. Kan kalau memang memiliki alergi terhadap jenis makanan tertentu, kan ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Jadi mungkin pertama tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung komponen tersebut. Nah, Yakult itu mengandung susu skim yang berasal dari sapi, demikian. Jadi kalau mengalami alergi susu sapi yang gejalanya sudah mengganggu sekali, saya pikir sebaiknya dihindari, demikian. Tetapi kalau misalnya mengalami alergi susu. Jadi alergi susu kan salah satu jenis alergi makanan yang memang secara teoritis seiring dengan bertambahnya usia, dia akan mengalami gejalanya itu akan berkurang demikian karena perkembangan sistem imun atau mungkin terpapar sedikit-sedikit dan akhirnya sistem imunnya sudah terbiasa dan tidak terlalu berlebihan menanggapi. Nah, itu kalau sudah tidak mengganggu, saya pikir tidak ada masalah untuk mengkonsumsi demikian. Di satu sisi pemberian probiotik, nah salah satunya yang tadi disebutkan ternyata kan juga bisa membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan berperan dari sisi imunitas dalam membantu meringankan reaksi alergi demikian. Jadi saya pikir kalau gejalanya tidak mengganggu bisa, namun kalau mengganggu sebaiknya cari alternatif yang lain. Baik, terima kasih Ibu Rizky. Ya, mengejar itu berarti kemungkinan terjadi konstipasi ya. Salah satunya mungkin kalau derajat kekerasan fesesnya sudah sangat keras, nah itu jadi mengejarnya itu sangat energinya perlu banyak dan mungkin sampai luka demikian. Dan memang dari hasil penelitian, probiotik bisa menjadi salah satu alternatif yang diberikan demikian. Dan beberapa penelitian itu memang menunjukkan probiotik mampu meringankan terjadinya konstipasi dengan berbagai mekanisme demikian. Pemberian L-Kaseicirotastren juga ada penelitiannya bisa membantu meringankan terjadinya konstipasi demikian. Ya, terima kasih Mbak Nurul dari Bandung. Ya, tadi berdasarkan data beberapa jurnal yang disampaikan, itu saya tidak tahu apakah dia berbanding lurus, tetapi memang ada korelasi demikian. Jadi kalau komposisi mikrobiotanya tidak seimbang, artinya mikroorganisme yang baik itu jumlahnya kurang. Nah, itu ada indikasi kemungkinan terjadi alergi demikian. Ya, jadi ada demikian.
Ya, terima kasih, Ibu Lucy di Surabaya. Jadi memang, sekarang banyak makanan atau minuman kekinian ya, yang mungkin ingin dapat rasa dari minuman probiotik, demikian. Jadi dicampur misalnya dalam minuman jus. Menurut pendapat saya untuk, minuman susu fermentasi tersebut, jadi sejauh dia dicampur atau diolah dalam kondisi dingin, saya pikir tidak apa-apa. Karena secara umum bakteria itu tidak tahan pada suhu yang terlalu tinggi. Misalnya direbus sampai air mendidih, nah itu pasti bakterinya jadi mati. Jadi kalau dia sudah mati, definisi probiotik saja sudah tidak masuk, demikian. Bakteri hidup yang dikonsumsi dalam jumlah yang cukup itu sudah tidak bisa dikatakan probiotik lagi. Kemudian, apa namanya, sebisa mungkin kalau kita mau mendapatkan manfaatnya itu kan ada ya, penelitiannya dikonsumsi sekian botol gitu kan. Nah, jadi kalau untuk mendapatkan manfaatnya sebisa mungkin itu dikonsumsi sampai habis jusnya, demikian. Ya, jadi, mudah-mudahan dengan cara demikian, baik jumlahnya, kondisi hidup matinya si bakteri dan manfaatnya masih bisa didapatkan, demikian.